Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Marcella dengan ujung NIM 9056 dari Prodi Akuntansi Universitas Sriwijaya angkatan 2024. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai teori pilihan konsumen sampai cara menurunkan kurva permintaan. Oke, jadi teori pilihan konsumen itu terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan kardinal dan yang kedua itu pendekatan ordinal. Nah, pendekatan kardinal itu sendiri tingkat kepuasannya itu harus sudah diketahui oleh konsumen. Jadi teori ini jarang digunakan. Lalu yang pendekatan ordinal ini diasumsikan bahwa konsumennya itu belum mengetahui tingkat kepuasannya, sehingga konsumen hanya perlu mengurutkan kepuasan yang paling disukainya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, teori ordinal ini digambarkan dengan kurva indifferent dan MRS. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Sebelum membahas kurva indifferent, saya akan membahas mengenai garis anggaran atau budget line terlebih dahulu. Nah, jadi budget line ini adalah kombinasi dua barang yang dapat dibeli oleh konsumen dengan pendapatannya, dengan asumsi bahwa seluruh pendapatannya itu digunakan untuk membeli kedua barang tersebut. Bentuk persamaan dari budget line ini yaitu BL sama dengan PX dikali X ditambah PY dikali Y. Jadi PX ini adalah harga barang X, X ini adalah jumlah barang X, ditambah PY atau harga barang Y dikali dengan jumlah barang Y. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Baik, jadi langsung saja kita ke contoh soal budget line ini. Misalkan PX sama dengan 4.000 dan PY sama dengan 1.000. Lalu budget line-nya itu sama dengan 120.000. Nah, pertanyaannya yaitu A. Jika membeli PX saja, berapa yang dapat dibeli? Lalu yang kedua, jika membeli PY saja, maka berapa yang dapat dibeli? Lalu yang ketiga, jika membeli 20 PX, berapa PY yang dapat dibeli? Baik, jadi langsung saja kita ke penyelesaiannya. Pertama, kita masukkan nilai PX, PY, dan BL ini ke dalam persamaan ini. Jadi 120.000 sama dengan 4.000 X ditambah 1.000 Y. Nah, jadi yang pertanyaan A ini, jika membeli PX saja berapa yang dapat dibeli? Kalau membeli PX saja, berarti tandanya PY-nya itu sama dengan 0. Jadi, kalau PY-nya sama dengan 0, maka mencari nilai X-nya ini, X sama dengan 120.000 dibagi 4.000. Jadi hasilnya itu 30. Lalu yang B, jika membeli PY saja, berarti
X-nya, berarti PX-nya itu sama dengan 0. Jadi nilai Y-nya itu 120.000 dibagi 1000. Jadi 120. Dan yang C, jika PX-nya itu 20, maka berapa PY yang dapat dibeli? Berarti 120.000 sama dengan 4.000 dikali 20 ditambah 1000 Y. Jadi Y-nya 120.000 dikurangi 4.000 dikali 20 itu 80.000, lalu dibagi dengan 1000. Hasilnya adalah 40. Jadi langsung saja kita gambarkan grafiknya. Baik, jadi dari jawaban yang telah kita dapatkan tadi, mari kita gambarkan grafik budget lainnya. Sumbu vertikal itu anggap saja PX, dan sumbu horizontalnya itu PY. Nah, yang titik pertama tadi, jika PY-nya 0, maka PX-nya itu 30. Berarti di sininya 0 dan di sininya itu 30. Anggap saja titiknya di sini. Lalu yang B itu, kalau PX-nya 0, berarti PY-nya 120. Oke, jadi di sini 120-nya kita tarik garis. Nah, lalu yang C, jika X-nya itu 20, maka berapa Y-nya? Yaitu Y-nya 40, berarti yang C ini ada di titik 20,40. X-nya 20 dan Y-nya itu 40, berarti ada di titik ini. Jadi anggaplah ini titik A, ini titik B, dan ini titik C. Jadi seperti ini kurang lebih bentuk budget line dari soal ini. Oke, jadi dari budget line yang berbentuk normal seperti ini itu bisa mengalami pergeseran. Nah, pergeserannya itu biasanya disebabkan oleh perubahan pendapatan dan perubahan salah satu harga atau kedua-duanya dari harga tersebut. Oke, setelah membahas mengenai budget line tadi, kita akan membahas mengenai kurva indifferent. Jadi apa itu kurva indifferent? Kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua barang yang menunjukkan tingkat kepuasan yang sama pada konsumen dengan asumsi bahwa seluruh pendapatannya itu digunakan untuk membeli kedua barang tersebut. Oke, jadi langsung saja kita gambarkan contoh kurva indifferentnya. Jadi di sini itu jumlah barang. Dan yang vertikal itu jumlah barang X, yang horizontal itu jumlah barang Y.
Jadi bentuk kurva indifferent itu kurang lebih seperti ini. Anggap ini kurva indifferent 1. Dan ini titik A, misalkan. Lalu yang ini adalah kurva indifferent 2, misalnya ini titik B. Nah, kurva indifferent itu mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama dia melengkung dari atas ke bawah seperti ini. Lalu yang kedua, dia itu melengkung ke dalam seperti ini. Lalu kurva yang lebih tinggi itu berarti menunjukkan kombinasi yang lebih disukai oleh konsumen tersebut. Jadi antara kurva indifferent yang 1 dan 2 ini, yang lebih disukai oleh konsumen itu adalah yang IC2 ini. Lalu kurvanya itu tidak boleh saling berpotongan karena hal tersebut itu melanggar teori atau hukum transitivitas. Lalu slope atau kemiringan dari kurva indifferent ini sama dengan MRS atau tingkat marginal substitusi. Nah, tingkat marginal substitusi ini adalah tingkat kesediaan konsumen untuk menukarkan satu barang dengan barang lainnya. Misalnya, untuk mendapatkan satu barang Y ini, kita perlu menukarkan satu barang S ini. Nah, MRS ini terbagi menjadi dua kasus ekstrim. Yang pertama itu substitusi sempurna dan komplementer sempurna. Nah, kalau substitusi sempurna ini kurva indifferentnya itu lurus. Jadi MRS-nya itu tetap. Nah, kalau yang komplementer sempurna ini kurva indifferentnya itu berbentuk sudut siku-siku seperti ini. Baiklah, setelah kita membahas mengenai budget line dan kurva indifferent tadi, sekarang kita akan menentukan bagaimana cara menentukan kepuasan maksimal. Nah, cara menentukan kepuasan maksimal konsumen ini adalah dengan menemukan titik singgung antara garis anggaran dengan kurva indifferent tertinggi yang dapat dipenuhi oleh konsumen. Untuk contoh soalnya itu, langsung saja misalkan PX adalah 4.000, BY adalah 1.000, dan budget lainnya adalah 120.000. Maka soalnya tentukan kepuasan maksimal awal. Nah, pertama-tama kita mencari budget line-nya dulu. Jadi rumus budget line tadi adalah BL sama dengan PX kali X tambah PY dikali Y. Jadi langsung saja kita masukkan nilai ini. Jadi 120.000 sama dengan 4.000 X ditambah 1.000 Y. Nah, untuk mencari nilai X itu berarti Y-nya 0. Jika Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 120.000 dibagi 4.000, yaitu 30. Sekarang kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya adalah 120.000 dibagi 1.000. Jadi hasilnya itu 120. Langsung saja kita gambarkan ke grafiknya.
Jadi titik X-nya itu ada di 30. Anggaplah 30 itu di sini dan nilai Y-nya itu adalah 120. Anggaplah di sini titik 120. Jadi langsung saja kita tarik garis. Jadi ini adalah garis dari persamaan 120.000 sama dengan 4.000 X tambah 1.000 Y. Selanjutnya saya akan menggambarkan kurva indiferentnya. Misalnya kurva indiferentnya itu ada di titik PX sama dengan 20 ini. Jadi jika X-nya itu sama dengan 20, maka kita langsung masukkan nilai X ini ke persamaan tadi. Jadi 120.000 sama dengan 4.000 dikali 20 ditambah 1.000. Jadi nilai Y-nya itu adalah 120.000 dikurang 80.000 dibagi 1.000. Jadi Y-nya itu adalah 40. Jadi misalkan kurva indiferentnya itu saya gambarkan di sini IC1 itu di titik 20, PX sama dengan 20 dan P-nya sama dengan 40. Nah, misalkan kurva indiferent keduanya itu PX-nya itu sama dengan 10. Jadi jika X-nya sama dengan 10, langsung saja kita masukkan ke persamaan tadi. Jadi 120.000 sama dengan 4.000 dikali 10 ditambah 1.000. Jadi Y-nya 120.000 dikurang 40.000 dibagi 1.000. Jadi Y-nya itu adalah 80. Jadi misalkan kurva indiferent kedua itu ada di titik PX-nya 10 dan PY-nya itu sama dengan 80. Jadi ada di sini IC2. Jadi di IC1 itu namanya titik A. Kalau yang IC2 ini anggaplah ini titik B. Dan misalkan saya gambarkan lagi satu kurva indiferent di atasnya di titik 40,20. Anggaplah ini titik C. Ini kurva indiferent yang ketiga. Oke, baik. Jadi setelah saya sedikit rapikan tadi, nah, di antara tiga kurva indiferent ini, dan di antara titik A, B, C ini, yang mana titik kepuasan yang paling maksimal? Nah, titik kepuasan maksimalnya itu adalah di titik A ini. Kenapa? Karena titik A ini adalah titik yang bersinggungan antara garis anggaran dengan kurva indiferent. Nah, kalau yang titik B ini kita bisa mencapainya, namun hasilnya itu kurang maksimal karena ada kurva indiferent yang lebih tinggi dari IC3 ini. Nah, kenapa bukan titik C ini? Karena titik C ini sudah dianggap tidak rasional. Karena walaupun ini memang menunjukkan kepuasannya lebih tinggi, tapi ini
sudah melewati garis anggarannya, sehingga kita tidak bisa memenuhi kurva indifferent isi 3 ini. Jadi titik kepuasan maksimalnya itu ada di titik A ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan garis harga konsumsi. PJJ. Nah, garis harga konsumsi ini didapatkan dengan cara menghubungkan titik-titik kepuasan maksimal, yaitu titik kepuasan maksimal yang awal dan titik-titik kepuasan maksimal pada saat terjadi perubahan harga pada salah satu barangnya. Nah, soal yang pertama tadi kita sudah menghitung tentang kepuasan maksimal awalnya. Jadi langsung saja kita gambarkan di kurvanya atau di grafiknya. Jadi titiknya itu, titik X-nya itu di 30 dan titik Y-nya itu di 150. Kita tarik garis. Jadi ini garis anggaran yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu yang persamaan 120.000 sama dengan 4.000 X ditambah 1.000 Y. Nah, tadi juga kita sudah menentukan titik kepuasan maksimalnya, yaitu X-nya di 20 dan Y-nya itu di 40. Jadi kita tarik kurva indifferentnya. Jadi ini tadi IC1 maksimalnya di titik A. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, garis harga konsumsi itu menghubungkan titik-titik kepuasan maksimal yang awal dengan titik kepuasan maksimal pada saat terjadi perubahan salah satu harga. Jadi langsung saja kita gunakan contoh soal ini untuk menentukan perubahannya, yaitu yang pertama, yang B ini jika jadi kita itu di sini perubahan harga yang saya gunakan itu adalah perubahan harga yang PX. Jadi soalnya jika PX-nya turun menjadi 3.000, berapa kepuasan maksimalnya? Lalu yang C, jika PX-nya naik menjadi 6.000, berapa kepuasan maksimalnya? Jadi langsung saja PX-nya 3.000 ini kita masukkan ke persamaan yang sebelumnya menjadi 120.000 sama dengan 3.000 X ditambah 1.000 Y. Nah, jika Y-nya itu 0, maka X-nya itu 120.000 dibagi 3.000. Hasilnya adalah 40. Dan jika X-nya 0, maka Y-nya 120.000 per 1.000 sama dengan 120. Langsung saja kita gambarkan garis anggarannya. Jadi X-nya itu di 40 dan Y-nya di 120. Karena di soal ini yang berubah hanya harga PX saja, BY-nya itu tetap. Jadi langsung saja kita tarik garis.
garis kedua ini yang ini, yaitu persamaannya adalah 120.000 sama dengan 3.000 X ditambah 1.000 Y. Oke, baik. Jadi misalkan saya akan mengambil titik kepuasan maksimalnya itu X-nya di 25. Misalnya di sini. Oke. Jika maksimal X-nya ada di 25, berarti Y-nya itu 120.000 dikurang 3.000 dikali 25 dibagi 1.000. Jadi jika kepuasan maksimal X itu di 25, maka Y-nya itu adalah, Y maksimalnya itu adalah di titik 45, yaitu di sini. Jadi langsung saja kita gambarkan kurva indifferent yang kedua ini. Nah, kurva indifferent yang kedua ini, anggaplah ini titik B, dan anggaplah ini kurva indifferent yang kedua, maksimalnya di B. Lalu yang soal C ini, jika harga barang X-nya naik dari 4.000 menjadi 6.000, maka berapa kepuasan maksimalnya? Jadi langsung saja kita masukkan PX ini ke dalam persamaan budget line yang tadi. Jadi 120.000 sama dengan 6.000 X ditambah 1.000 Y. Jadi jika Y-nya 0, maka X-nya 120.000 dibagi 6.000 sama dengan 20. Dan jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya 120.000 dibagi 1.000 sama dengan 120. Jadi langsung saja kita gambarkan budget lainnya. Jadi X-nya 20, Y-nya 120. Jadi ini garis anggaran yang persamaannya 120.000 sama dengan 6.000 X ditambah 1.000 Y. Nah, misalkan saya ngambil titik kepuasan maksimalnya itu di X-nya itu sama dengan 15. Jadi jika X maksimalnya adalah 15, maka Y-nya adalah 120.000 dikurang 6.000 dikali 15 dibagi 1.000. Jadi hasilnya itu Y-nya sama dengan 30. Jadi jika titik kepuasan maksimal X-nya itu di 15, maka kepuasan maksimalnya di titik Y itu sebesar 30. Jadi di sini
Anggaplah ini namanya titik C. Jadi ini indiferen ketiga maksimal di C. Nah, garis harga konsumsi itu adalah garis yang menghubungkan titik-titik kepuasan maksimal pada saat harga salah satu barangnya itu berubah. Jadi, ini kan titik kepuasan maksimal yang normal, dan B dan C-nya adalah titik kepuasan maksimal yang terjadi perubahan pada salah satu harga, yaitu harga PX-nya yang berubah. Jadi PCC-nya itu langsung saja kita hubungkan ketiga titik ini. Nah, jadi ini adalah PCC-nya. Baik, jadi dari garis konsumsi harga atau PCC yang telah kita dapatkan tadi, garis PCC ini dapat digunakan untuk menurunkan ke kurva permintaan. Jadi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menurunkan kurva permintaan. Jadi apa itu kurva permintaan? Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara kuantitas dan harga suatu barang. Nah, hukum permintaan itu mengatakan bahwa jika harga barangnya naik, maka jumlah permintaannya itu akan turun. Begitu juga sebaliknya, jika harga barangnya itu turun, maka permintaannya itu akan naik. Faktor-faktor lain itu dianggap tetap atau ceteris paribus. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, cara menurunkan kurva permintaan itu langsung saja kita turunkan titik-titik pada garis PCC ini ke kurva permintaan. Dan saya di sini akan menggambarkan sebuah kurva permintaan barang X. Jadi titik-titik yang pada garis vertikal ini yang akan saya gunakan. Jadi kurva permintaan barang X. Jadi di kurva permintaan ini yang sumbu vertikalnya itu adalah harga barang X. Yang sumbu horizontalnya ini adalah kuantitas barang X. Jadi langsung saja kita turunkan titik-titik ini. Nah, karena kita membuat kurva permintaan barang X, jadi jumlah barang yang dilihat itu adalah jumlah barang X yang ini. Nah, titik C itu jumlah barangnya 15. Kalau yang titik A itu jumlah barangnya 20. Dan titik B itu jumlah barangnya adalah 25. Nah, untuk harganya kita lihat persamaan garis anggarannya tadi. Kalau yang soal A ini, dia harganya adalah 4.000. Jadi misalnya di sini 4.000. Jadi titik A itu kuantitasnya 20 dan harganya itu 4.000. Jadi di sini titik A-nya. Nah, kalau yang titik B-nya itu jumlah barangnya 25 di harga 3.000. Jadi anggaplah ini titik 3.000-nya.
yaitu jumlah barangnya ada 15 dengan harga 6.000. Anggaplah di sini 6.000-nya. Ini titik C. Baik, jadi saya sudah merapikan kurva permintaan barang X tadi. Jadi saya ulangi. Cara menurunkan kurva permintaan barang X ini dengan cara menurunkan titik-titik pada PCC ini. Nah, kuantitasnya itu diambil dari kuantitas barang X yang ada di sini, yaitu 15, 20, dan 25. Jadi seperti ini bentuk kurva permintaan barangnya. Sekarang langsung saja kita tarik garisnya. Jadi beginilah bentuk dari kurva permintaan barang X. Nah, dari gambar ini sudah membuktikan bahwa teori ini benar. Jadi jika harga barangnya itu naik, maka jumlah permintaannya itu akan turun. Dan jika harga barangnya itu turun, maka permintaan barangnya itu akan naik. Jadi jika harganya ini 6.000, maka permintaannya hanya 15. Dan jika harganya turun menjadi 3.000, maka permintaannya akan naik menjadi 20.000. Dan hal ini terjadi pada saat faktor lain itu dianggap tetap atau ceteris paribus. Nah, sekian dari seluruh penjelasan materi saya tadi mengenai teori pilihan konsumen sampai cara menurunkan kurva permintaan. Kalau ada salah perkataan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.